Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita PJOK kelas 4 bab yang ke-8, yaitu tentang renang gaya bebas. Pada pembelajaran kali ini, renang gaya bebas yaitu meliputi yang pertama adalah renang gerak dasar renang gaya bebas. Yang kedua, dasar-dasar keselamatan di air. Renang gaya bebas meliputi gerakan meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, dan juga koordinasi gerak renang gaya bebas. Kemudian untuk yang dasar-dasar keselamatan di air, yaitu aturan yang berlaku di kolam dan juga etika ketika di kolam. Itu pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebelum kita lanjutkan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah setelah membahas pembelajaran ini, kamu akan mampu menjelaskan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kedua, menjelaskan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Yang ketiga, menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Yang keempat, mempraktikkan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Mempraktikkan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas, dan yang terakhir mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Renang ini termasuk cabang olahraga yang memberikan banyak manfaat. Renang dapat meningkatkan kebugaran dan rasa percaya diri. Kalian bisa amati kegiatan renang seperti gambar yang ada pada background ini. Pada gambar tersebut tampak beberapa anak sedang berlomba renang. Dengan rasa percaya diri tinggi, anak-anak berusaha menjadi yang tercepat. Kondisi ini juga didukung dengan tingkat kebugaran tubuh. Tubuh bugar merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan berolahraga. Renang misalnya, secara disiplin. Oke, pada pembelajaran ini kamu akan mempelajari gerak dasar renang gaya bebas. Kamu juga akan membahas dasar-dasar keselamatan di air. Ya, kalian simaklah materi ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian, apa yang dimaksud dengan renang? Ya, renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Ya, jadi olahraga renang itu pasti ada hubungannya dengan air. Kemudian salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Ya, pada materi ini kita hanya membahas tentang gaya bebas. Oke, materi yang pertama, gerak dasar renang gaya bebas. Meliputi meluncur pada renang gaya bebas, meluncur tanpa alat bantu, dan meluncur dengan alat. Yang kedua, gerakan tungkai pada renang gaya bebas, gerakan lengan pada renang gaya bebas, pengambilan nafas pada renang gaya bebas, dan rangkaian gerak renang gaya bebas. Yang pertama, meluncur pada renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu akan mampu meluncur. Yang pertama, meluncur tanpa alat bantu. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar. Bagaimana cara melakukan gerakan meluncur tanpa alat bantu?
Dalam belajar gerakan meluncur tanpa alat bantu, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Badan dibungkukkan ke depan. Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Pandangan tertuju pada air kolam renang. Tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air. Itu cara melakukan meluncur tanpa alat bantu. Bagaimana dengan meluncur dengan alat? Ya, ini alat yang digunakan adalah pelampung. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Bagaimana gerakan meluncur dengan menggunakan alat berupa papan seluncur ini? Sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam. Badan dibungkukkan ke depan. Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan sambil memegang papan seluncur. Pandangan tertuju ke bawah. Lakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga posisi badan meluncur. Saat meluncur, posisi badan dalam keadaan lurus sejajar permukaan air. Yang kedua, gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Seperti meluncur, gerakan tungkai dapat dilakukan baik menggunakan papan seluncur. Saat belajar gerakan tungkai, kamu dapat memanfaatkan bantuan teman atau instruktur renang. Kembangkan sikap kerjasama atau gotong royong dalam belajar gerakan ini. Bagaimana cara belajar gerakan tungkai dalam renang gaya bebas? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Yang keempat, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Nah, selanjutnya yaitu gerakan lengan pada renang gaya bebas. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Gerakan lengan pada renang gaya bebas seperti mengayuh. Bagaimana cara menggerakkan lengan? Yang pertama, masuklah ke kolam renang. Sikap badan berdiri tegak. Sikap badan berdiri di kolam renang. Bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah. Terus ditarik sampai ke belakang. Angkat
lengan kiri keluar permukaan air. Ayunkan tangan kiri ke depan. Ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakkan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Yang keempat, yaitu pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Bagaimana pengambilan nafas pada renang gaya bebas? Cara bernafas saat berenang tidak sama ketika kamu bernafas di darat. Ya, saat berenang kamu bernafas menggunakan mulut. Pengambilan nafas pada renang gaya bebas dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan nafas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas. Agar mampu menguasai cara pengambilan nafas, kamu harus rutin dan disiplin belajar. Bagaimana pembelajaran pengambilan nafas pada renang gaya bebas? Pembelajaran pengambilan nafas pada renang gaya bebas sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran pengambilan nafas dengan papan pelampung seperti ini. Yang kedua, pengambilan nafas pada renang gaya bebas diawali gerakan meluncur. Ya, seperti ini. Yang kelima, rangkaian gerakan renang gaya bebas. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Koordinasi merupakan kombinasi secara menyeluruh dari rangkaian gerakan renang gaya bebas. Ya, mulai dari gerakan lengan, tungkai, dan juga pengambilan nafas, dan juga meluncur. Bagaimana cara koordinasi gerakan renang gaya bebas? Rangkaian gerakan renang gaya bebas dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Yang kedua, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit. Luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Lakukan pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Lakukan latihan secara berulang. Itu rangkaian atau koordinasi gerakan renang gaya bebas yang menggabungkan seluruh rangkaian
kombinasi renang gaya bebas, mulai dari meluncur, gerakan lengan, gerakan tungkai, dan juga pengambilan nafas. Terus manfaatnya apa? Ya, manfaat renang gaya bebas. Yang pertama, bisa menambah tinggi badan, melatih otot-otot tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat pernafasan, melatih kerja otak. Yaitu adalah beberapa manfaat dari renang gaya bebas. Yang keenam, membentuk postur tubuh menjadi ideal. Oke, untuk dasar-dasar keselamatan di air, kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.